Berikut adalah simulasi alat detektor anti maling saat ada gerakan di sensor PIR seperti ini, maka output akan hidup. Halo YouTube, di video ini saya akan coba sharing bagaimana cara membuat sensor detektor anti maling. Nah, apa aja yang dibutuhkan untuk membuat alat ini? Oke, yang pertama adalah sensor PIR tentunya. Karena sensor ini difungsikan sebagai sensor adanya gerakan di sekitar dari alat ini. Kemudian saya gunakan Arduino sebagai controller terhadap sensor PIR. Kemudian saya gunakan relay 4 channel. Nah, di sini pun saya gunakan MCB. Nah, MCB ini difungsikan sebagai pengaman dari semua rangkaian ini, jadi tidak saat terjadi konsleting tidak terjadi kebakaran. Kemudian di sini saya gunakan timer. Nah, untuk timer ini difungsikan untuk kontrol hidup mati dari output yang keluar dari relay. Jadi karena sensor ini ataupun alat ini berfungsi hanya pada jam-jam tertentu saja, semisal di jam 2 pagi sampai jam 4 malam, karena biasanya maling beroperasi pada jam-jam tertentu. Kemudian untuk di sini saya gunakan relay untuk menghubungkan input dan outputnya. Nah, kemudian di sini ada terminal. Terminal difungsikan agar lebih mudah pada saat penyambungan. Nah, di sini nanti ada lampu merah sebagai indikator kalaupun sistem bekerja, dan di sini ada selektor. Nah, selektor ini sebagai mode operasi pada alat ini. Nanti di sini ada dua mode operasi, artinya dapat bekerja pada dua mode. Yang pertama ada satu mode M atau mode manual. Jadi saat selektor diposisikan di sebelah kiri, maka alat akan bekerja dan detektor dari sensor langsung akan dikeluarkan oleh output. Kemudian di sini ada mode A yang kita posisikan dengan selektor di sebelah kanan. Untuk mode A itu bekerja berdasarkan pewaktuan setting yang ada di timer. Jadi bisa kita setting alat ini bekerja pada jam-jam tertentu saja. Oke, langsung saja bagaimana cara pengkabelan di alat ini. Oke, yang pertama kita koneksikan input berupa fasa atau setrum dengan MCB. Oke, kita selanjutnya sambungkan kabel output dari MCB masuk ke salah satu kontak dari relay. Kemudian kita bisa jumperkan dari salah satu input ini ke input satunya ke relay. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita bisa sambungkan kabel dari salah satu kabel di sini, kita jumper dan kita koneksikan di salah satu coil dari timer, yaitu di angka 7 atau di angka 8. Di sini saya akan sambungkan di angka 8 dari coil timer. Untuk selanjutnya kita bisa sambungkan berupa input netral terhadap dari coil dari relay. Nah, di sini bisa sambungkan di 13 atau di angka 14 dari coil relay. Di sini bebas, tidak masalah. Oke, untuk selanjutnya kita bisa jumper dari kabel netral ini ke nomor 7 dari timer, yaitu berupa di coil netralnya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa jumper dari coil dari relay berupa setrum ke common dari timer, yaitu berupa di angka 2, yaitu berupa common dari timer. Kita jumper seperti ini. Selanjutnya kita ke mode operasi yang bekerja pada rangkaian ini. Yang pertama di sana mode M. Untuk mode M itu memiliki satu kabel yang bisa kita sambungkan ke dari output langsung dari output MCB. Kita sambungkan. Lalu untuk mode A kita sambungkan untuk input dari selektor, kita sambungkan dari output dari kontak relay, yaitu berupa
kontak NO yaitu di angka 1. Lalu untuk output dari selektor M dan manual itu kita bisa couple keduanya dari kedua output ini dan kita jadikan satu output, dan kita bisa koneksikan ke coil relay yaitu di angka 13 coil relay di fasa. Kita sambungkan. Oke, untuk selanjutnya kita bisa koneksikan untuk lampu indikator berupa untuk fasa. Untuk fasa ini kita bisa sambungkan dari kontrak NO relay. Oke, selanjutnya adalah menyambungkan kabel netral yaitu berupa kabel warna kuning. Kita jumper saja di netral yang di coil dari timer. Oke, untuk selanjutnya kita bisa koneksikan dari output relay ini, kita jumper dan masukkan ke COM dari relay 4 channel yang terkoneksi dengan Arduino. Oke, selanjutnya dari COM yang nomor 3 kita sambungkan ke COM dari relay yang nomor 4. Kita couple saja. Oke, untuk selanjutnya kita bisa sambungkan kontak NO dari relay, kita sambungkan ke output F, yaitu untuk relay nomor 4 kita sambungkan di F1, kemudian relay nomor 3 kita sambungkan di F2. Oke, untuk selanjutnya kita bisa jumperkan untuk netral ke sini, netral untuk output. Oke, untuk selanjutnya kita bisa koneksikan untuk input berupa fasa dan netral. Saya sambungkan dengan steker agar lebih mudah terkoneksi dengan stop kontaknya. Kemudian untuk output F1 kita bisa sambungkan dengan lampu indikator warna merah. Kita bisa koneksikan satu di F di fasa, dan satu kabel di netral. Kemudian untuk output F2 kita bisa sambungkan di lampu indikator warna hijau, memiliki dua kabel, satu kabel di F2 dan satu kabel di netral. Oke, pada simulasi ini adalah outputnya. Ini adalah output pertama adalah lampu merah, lalu untuk output kedua adalah lampu warna hijau. Oke, kita langsung saja simulasikan bagaimana cara kerja dari alat ini. Oke, kali ini saya akan coba simulasikan bagaimana cara kerja dari alat detektor anti maling. Nah, untuk fokus dari alat ini adalah dari sensor PIR yang mendeteksi ada atau tidaknya gerakan di sekitar sensor PIR. Nah, saat ada gerakan, maka sensor ini akan memberikan sinyal pada Arduino, lalu dari Arduino akan memberikan sinyal pada relay untuk menghidupkan beban. Namun beban ini bisa hidup bergantung dari mode operasi yang bekerja dari alat ini. Nah, di sini saya sudah siapkan mode operasi. Yang pertama adalah mode operasi M dan mode operasi A. Yang untuk mode operasi A kita posisikan di sebelah kanan, dia akan ke arah simbol A. Ini bekerja berdasarkan dari pewaktuan dari timer yang disetting dari sini. Jadi kita bisa setting untuk alat ini outputnya bekerja pada jam-jam tertentu saja, seperti jam yang riskan akan adanya maling. Jadi pada saat siang hari, pada saat ada gerakan di sensor PIR, maka output itu tidak akan keluar sehingga tidak akan mengganggu di sekitar alat ini. Jadi hanya berfokus pada saat tidak ada aktivitas di sekitar kita. Jadi hanya di jam-jam riskan adanya maling. Kita tinggal setting di sini sesuai dengan keinginan kita. Di sini sudah saya setting di jam 2 malam sampai jam 4 subuh. Nah, nanti untuk output dari sini akan bekerja hanya pada jam-jam tertentu.
Oke, saya akan coba kasih gerakan di sekitar sensor PIR sehingga output dari lampu warna merah dan lampu warna hijau ini bisa menyala. Nah, di lapangan teman-teman bisa ganti untuk lampu merah itu berupa konekkan ke penerangan di sekitar kendaraan. Lalu untuk lampu warna hijau teman-teman bisa ganti dengan bel sehingga saat lampu warna merah menyala lalu disusul dengan adanya bel untuk bisa membangunkan orang-orang di sekitar kendaraan. Oke, saya coba kasih trigger di sensor. Nah, seperti ini. Maka lampu warna merah menyala lalu disusul dengan lampu warna hijau. Coba lagi. Oke, coba lagi. Gerakan di sensor PIR. Nah, seperti ini. Ini adalah mode auto yang bekerja berdasarkan dari pewaktuan timer sehingga sensor hanya efektif bekerja pada jam-jam tertentu saja. Nah, untuk mode M ini sensor akan langsung bekerja tidak bergantung dari timer. Jadi pas mode M maka output dari keluaran Arduino langsung akan dikeluarkan berupa lampu warna merah dan lampu warna hijau. Kita coba. Nah, seperti ini. Oke, selama ada gerakan maka lampu akan tetap hidup. Ini adalah mode M. Lalu untuk mode netral atau tidak terkoneksi dengan output maka seperti ini. Untuk lampu indikator off dan saat ada gerakan pun maka untuk output tidak akan hidup. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak akan mengganggu orang-orang di sekitar. Kalau kita posisikan di M maka trigger dari gerakan di sensor PIR maka outputnya akan langsung dikeluarkan seperti ini. Oke, mungkin sekian simulasinya dari saya. Untuk wiring, diagram, dan pemrograman Arduino sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Teman-teman hanya bisa download di kolom deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. See ya.